Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan mengupas kembali Tax Mentor guys, terkait dengan aspek pajak atas kantor cabang yang dibukukan sebagai pengusaha kena pajak, yang merupakan salah satu pertanyaan dari pemirsa Andrik Channel. Baik guys, terima kasih telah like dan share. Oke. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah guys. Oke, inilah dia pertanyaannya guys. Pak Kurniawan JP guys, di Andrik Channel, beliau bertanya terkait pengukuhan pengusaha kena pajak. Ya, ada dua pertanyaan di sini. Apakah kantor cabang wajib dibukukan sebagai PKP apabila kantor pusatnya sudah PKP? Oke, yang kedua, pertanyaan kedua, bolehkah kantor cabang mengajukan untuk dibukukan sebagai PKP walaupun kantor pusatnya bukan atau belum PKP? Oke, Pak Kurniawan JP guys. Jadi gini guys, PKP atau tidaknya kantor cabang, ya memang kita harus pahami dulu. Sejak kapan perusahaan atau badan itu atau seseorang itu wajib menjadi PKP guys? Oke, kita lihat dulu guys sebentar, kita ke undang-undang dulu ya, ke undang-undang PPN. Nah, di sini guys, pengusaha yang melakukan penyerahan, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A berarti penyerahan barang, huruf C berarti penyerahan jasa. Oke, ya saya skip yang lainnya. Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dibukukan sebagai pengusaha kena pajak, dan wajib memungut menyetor melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Kemudian di pasal 3A ayat 1A-nya guys disebut pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih untuk dibukukan sebagai pengusaha kena pajak. Oke. Jadi gini guys, kalau kita balik lagi ke ketentuan terkait dengan batasan pengusaha kecil ini guys, ada di PMK 197 guys, tahun 2013. Oke. Nah, jadi kalau misalnya disebut pengusaha kecil bila pengusaha dalam 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Oke, satu. Jumlah peredaran bruto di sini adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Nah, yang penting di pasal 4 ini guys. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak apabila dalam sampai dengan 1 bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Nah, dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Nah, jadi gini guys, kalau kita kembali lagi ke pertanyaan yang pertama guys, ya 4,8 miliar ini yang dilihat adalah sekali lagi laporan keuangan konsolidasi guys. Oke, jadi jangan misalnya begini, ini cabang baru buka. Ini saya sudah sempat bahas sebetulnya ya di Andrik Channel, tapi kita merefresh kembali. Kalau bisa cabang baru buka, belum ada penjualan di cabang yang bersangkutan. Oke, apakah omset perusahaan yang bersangkutan yang mewajibkan PKP ini hanya pusat saja atau cabang saja? Cabang belum jualan nih, belum ada penyerahan. Yang dilihat adalah keseluruhan guys, konsolidasian. Oke, omset konsolidasian guys, dari mulai pusat dan cabang-cabangnya keseluruhan. Nah, jadi kesimpulannya 4,8 miliar itu tidak melihat penyerahan si cabang tadi baru berdiri, belum jualan atau sudah melebihi 48 miliar, 4,8 miliar atau belum. Yang dilihat adalah keseluruhan guys. Jadi kalau misalnya pusat sudah PKP dan ada cabang baru gitu ya, oke, ada cabang yang baru buka belum ada penyerahan, maka lebih bagusnya kalau tadi wajib bilangnya ya, langsung cabang tadi di PK-kan, mendaftar untuk dibukukan sebagai pengusaha kena pajak. Ya,
Oke guys, daripada nanti kantor pelayanan pajak di mana cabang tadi berlokasi itu mengukuhkan secara jabatan. Karena pengukuhan secara jabatan guys, kalau kita balik lagi ke PMK yang tadi, PMK 197, oke, ya, di pasal 5-nya guys, apabila diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang pasal 4 ayat 2, ya, paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan pekerjaan bruto lebih dari 4,8 miliar, sekali lagi konsolidasian guys, keseluruhan, omset keseluruhan, laporan keuangan pusat cabang, gitu ya. Oke, oke. Kemudian informasi menunjukkan adanya kewajiban perpajakan pasal 4 ayat 2 yang tidak dipenuhi pengusaha. Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat menentukan pengusaha tersebut sebagai pengusaha kena pajak. Nah, yang gawat yang di pasal 5 ayat 2-nya guys. Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Nah, oke guys. Jadi gitu guys. Jadi daripada dikukuhkan secara jabatan, kalau memang pusat sudah dikukuhkan sebagai PKP, ada cabang baru, lebih baik langsung dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, PKP si cabangnya. Karena guys, di peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012, oke, sebentar kita cek lagi di pasal 3A guys ya. Oke, langsung ke PP1 ya. Di peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 di pasal 2 guys. Nah, di sini ada kata-kata gini nih. Pasal 2 ayat 2. Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan. Nah, ini masuk kategori cabang yang barusan guys. Ya, apalagi dibuktikan tadi bahwa kantor pusatnya sudah di PKP-kan. Oke. Dapat melakukan usaha itu ditentukan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, dan lain sebagainya. Jadi di sini kalau memang si pusat sudah PKP, si cabang bermaksud melakukan penyerahan, ngapain buka cabang kan gitu ya, kalau nggak ada jualan kan gitu. Simpelnya kayak gitu guys. Jadi memang pada saat buka cabang ya izin-izin segala macam diurus, lebih baik langsung kukuhkan sebagai PKP. Oke. Nah, nanti tinggal milih nih, apakah ingin desentralisasi atau tidak. Kan itu lanjutannya gitu loh, sentralisasi. Tapi di saat cabang tadi buka ya, dan urus izin segala macam, termasuk NPWP cabang juga diurus guys, ya sekaligus saja kita PKP kan gitu ya, urus SPPKP. Karena kan SPPKP ya, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya di Amrik Chairman sudah tayang, itu juga kan butuh aktivasi akun PKP. Belum lagi nanti karena sudah eranya nih wajib guys, pakai e-faktur, wajib sekarang pakai e-faktur per 1 Oktober kemarin-kemarin ini guys. Jadi ya kita harus ngurus sertifikat elektronik juga. Sekalian jadinya, sekalian capek gitu ya. Oke, efeknya tadi takutnya dapat informasi cabang dukungan secara jabatan. Oke, itu pertanyaan yang pertama guys. Jadi kalau memang kantor pusat sudah PKP, yang dilihat batasan omset 4,8 tadi bukan di titik cabang, tapi keseluruhan. Oke guys ya, itu jawaban yang pertama. Jadi itu sebabnya kenapa cabang, kalau pusat sudah PKP, wajib juga dikukuhkan sebagai PKP. Nah, pertanyaan kedua, bolehkah kantor cabang mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP walaupun kantor pusatnya belum atau bukan atau belum PKP? Nah, jadi gini guys, sebenarnya sih nggak ada batasan ya, karena tadi kan kalau kita kembali lagi ke bunyi dari PP nomor 1 tahun 2012 tadi ya, di pasal 2 guys. Oke, kita buka lagi guys. Ya, yang sejak semula melakukan penyerahan. Jadi si cabang ya bisa aja, walaupun pusatnya katanya belum. Ada tapinya guys. Ada tapinya. Oke. Kita cek guys di pasal 45 Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2020. Nah, di sini tentang bab pengukuhan pengusaha kena pajak. Oke, di sini sama guys ya, dari peraturan-peraturan yang sudah disebut sebelumnya, baik undang-undang maupun peraturan pemerintahnya guys. Mirip-mirip ini semua ya. Oke, sejak semula juga di sini. Oke, pengusaha melakukan usaha sebagai PKP dan sebagainya. Nah,
Oke, sebagaimana tadi bahas guys, ini kan harus permohonan. Kalau misalnya mau ya, permohonan itu jangan jabatan dulu guys. Jangan dibalik jadinya. Oke, saya anggap di sini cabang permohonan. Dilampiri dokumen. Oke, nah kita lihat sekarang. Untuk bagian kantor cabang, pengusaha dengan status cabang. Pengusaha badan dengan status cabang. Nah ini guys, surat keterangan sebagai cabang, ya wajib dokumen ini guys, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat. Oke, jadi surat keterangan sebagai kantor cabang bagi badan, oke, dengan status cabang. Kemudian juga melampiri dokumen identitas diri pimpinan cabang, meliputi ini semua ya. Nah, kenapa saya bahas ini dulu? Sekarang di sini kan ada surat keterangan sebagai cabang, yang di sini tentunya kan identitasi pusat dong. Nah, begitu nanti dicek, oke, ternyata kantor pusatnya dan itu berbeda wilayah kerja dari KPP di mana cabang berlokasi, gitu ya. Maka Kanwil atau KPP atau KP2KP di mana pusat berkedudukan itu juga bisa langsung terbit kewajiban untuk pengukuhan PKP, guys. Sekali lagi, ini diskresi dari Direktur Jenderal Pajak. Oke, jadi kalau misalnya nih cabang duluan PKP, pusat belum, bisa jadi nanti yang ngerinya yang barusan guys, yang tadi nih, yang di PMK ini nih. Ya, penetapan secara jabatan itu kan ada embel-embel SKP guys. Ya, saya ngerinya ini guys, di pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 PMK.03 tahun 2013 ini guys. Karena ada embel-embel ini nih, dapat menerbitkan surat ketetapan pajak. Oke, jadi sekali lagi kalau misalnya dibilang boleh nggak cabang bukan PKP walaupun pusatnya, ya itu nggak ada masalah sebetulnya. Tapi begitu dicek ternyata pusatnya belum, dan di sini kan ya kata-katanya kan di pasal 5 ayat 1, apabila diperoleh data dan informasi yang menunjukkan adanya kewajiban pajak tidak dipenuhi oleh pengusaha. Gitu guys. Kalau tidak dipenuhi, nah embel-embelnya di ayat 2-nya dari pasal 5 ini guys. Ya, bisa menerbitkan SKP. Dan jangan lupa guys, Undang-Undang KUP bilang kalau penetapan secara jabatan itu bisa mundur 5 tahun ke belakang, dicek pelaksanaan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari si kantor pusat ini. Ya, data informasi dari mana? Dari cabang, dia mengukuhkan diri pada pusatnya belum PKP. Jadi kalau misalnya mau enak gitu ya, bukan enak sih sebenarnya ya. Ini masalah kewajiban pajak soalnya guys. Jadi kalau mau aman, nah itu mungkin kata paling tepat kali ya. Kalau mau aman guys, pada saat cabang kukuhkan, ya lebih baik pusat dulu, baru cabang atau bareng gitu. Oke, itu asumsi yang tadi kita bahas guys. Kalau sudah di atas 4,8 miliar, karena Pak Kurniawan JP ini kan nggak ada batasan ya. Bolehkah kantor cabang menjadikan perusahaan sebagai PKP? Nah, kalau ternyata sudah 4,8 miliar yang barusan kita sudah bahas, hati-hati sama penetapan secara jabatan. Karena tadi ada dokumen penunjukan guys, ya, ada penunjukan sebagai cabang dari kantor pusat, surat keterangan sebagai cabang dari kantor pusat. Karena ada embel-embel dokumentasi itu wajib ada. Begitu kantor pusatnya dicek belum PKP, nah itu tadi ya dapat informasi nih, penetapan secara jabatan, oke, di atas 4,8 miliar. Gimana kalau masih di bawah 4,8 miliar? Masih pengusaha kecil. Kalau kita balik lagi guys ke ini ya, ke baik undang-undang maupun ininya ya guys, PMK 197 tadi, ya, pengusaha kecil dapat memilih, oke, untuk bukan sebagai PKP. Oke, yang di atas 4,8 miliar tadi ya, hati-hati karena sudah wajib. Cabang mendaftar PKP, pusat belum, maka pusat pun bisa kena kewajiban daftar PKP atau bahkan yang tadi saya takutkan dikukuhkan secara jabatan. Gimana kalau pusat cabang keseluruhan peredaran brutonya guys sesuai dengan PMK 197 masih batasan pengusaha kecil, masih di bawah 4,8 miliar. Nah, tadi kan dapat memilih guys. Oke, kata-katanya tadi dapat memilih. Nah, kalau cabang memilih PKP, pusat enggak, kan gitu ya. Ya balik lagi ke aturan ini guys, karena bilangnya dapat memilih. Tapi sekali lagi, ingat guys, pusat cabang itu kan satu perusahaan. Ya, satu PKP di cabang, satu pusat, jadinya aneh. Jadi kalau menurut saya guys, mau di atas atau di bawah 4,8 miliar, walaupun ada kata-kata yang istilah kata membuat tenang gitu ya.
kan dapat memilih kan gitu ya. Nah, dapat memilih nih maksudnya satu corporate guys, nggak cuman di splitting pusat PKP cabang, enggak, sekali lagi ini di bawah 4,8 miliar ceritanya. Kalau yang di atas 4,8 miliar ya nggak ada alasan wajib PKP guys, pusat maupun cabang. Nah tapi kalau balik lagi nih, walaupun tadi kata-katanya dapat memilih, tapi kalau ngelihat ininya ya, karena satu corporate masa cabang PKP pusat enggak gitu ya. Sama guys, lebih baik ya untuk amannya, kalau memang cabang memilih PKP, walaupun masih di bawah 4,8 miliar, pusat pun kalau bisa PKP. Kenapa? Oke, okay? Ya jadinya nanti masalah ini guys, masalah pajak keluaran masukan. Ini saya berandai-andai aja ya, karena kata-katanya tadi kan dapat memilih, walaupun terkesan wah enak, bisa dong gitu kan, nggak gitu guys sudut pandangnya. Karena nanti ada pajak masukan yang misalnya gini, cabang menyerahkan barang ini misalnya aja ya, cabang menyerahkan barang ke pusat, cabang PKP, pusat enggak, ada pajak masukan dong. Nah, karena pusat enggak PKP, kan jadinya angus guys, ya tidak bisa dimanfaatkan. Oke, itu dari berandai-andai saja. Tapi kalau menurut saya guys, kalau secara pelaksana hak dan kewajiban di mana ini adalah satu corporate, lebih baik seiring sejalan. Kalau memang cabang memutuskan untuk PKP, pusat belum, lebih baik pusat dulu PKP kan, baru cabang atau jalan bareng izinnya sekalian. Oke, mungkin begitu saja hasil dari pertanyaan atau telah kajian pertanyaan dari Pak Kurniawan JP guys terkait dengan pengukuhan kantor cabang sebagai pengusaha kena pajak ya. Jadi dua pertanyaan tadi sudah dibahas guys. Oke, demikian guys, sampai jumpa di video Tax Mentor berikutnya dan video-video pajak yang disajikan ditanyakan dalam Andrik channel berikutnya. Oke, terima kasih telah like dan share. Terima kasih sudah menyaksikan guys. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, mohon subscribe, ya klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.